Dengan judul yang saya coba kemukakan tadi, bagaimana kita selaku konsumen atau selaku pasien memilih kosmetik. Nah, saya tertarik atau mengadopsi dari informasi yang diberikan oleh Badan POM. Badan POM itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan lembaga yang memegang otoritas tentang obat-obatan yang beredar di negara kita. Menurut Badan POM, ketika kita mau memilih kosmetik, maka ada yang harus kita cermati. Simple saja untuk mudah diingat. Apa kata Badan POM? Ingat, klik. Apa klik itu? K, L, I, K, K, klik. Tentu Anda bertanya, apa itu klik sebenarnya? K yang pertama itu adalah kemasan. Maksud dari kemasan di sini adalah coba cermati kemasan dari kosmetik yang kita mau pakai itu. Nah, kemasan yang bagus tentu tidak penyok, tidak peot atau apalah bahasanya, tidak pula kembung. Dan secara tampilan memang betul-betul diperhatikan oleh produsen tersebut. Baik pelabelannya dengan aksara yang jelas, logo yang jelas, tidak samar-samar. Nah, kalau misalnya kemasannya itu transparan, ini akan lebih bagus lagi. Kita akan bisa melihat secara agak lebih detail bagaimana kira-kira model dari sediaan kosmetik tersebut. Yang baik seperti apa? Tentu yang baik itu kalau kita lihat dia homogen. Maksud homogen ini serba sama semua. Jadi tidak ada bagian yang mengendap, tidak ada bagian yang berbintik-bintik, tidak ada bagian yang kotor terlihat di sana. Nah, kalau misalnya kemasannya transparan, ini bisa kita lihat. Kalau misalnya kita buka, kalau misalnya itu bisa dibuka, maka tercium bau yang khas dan tidak tengik misalnya. Kalau di sisi warna, tidak pudar misalnya, atau tidak pula menyolok warnanya. Nah, itu dari sisi kemasan. Sisi yang kedua yang harus kita cermati adalah L tadi. L itu singkatan dari label. Banyaklah istilah untuk label ini, ada yang bilang etiket, ada yang bilang label. Intinya label itu idealnya harus berisi semua identitas tentang kosmetik yang mau kita pakai. Apa yang harus ada di label tersebut? Yang harus ada di label tersebut adalah tentu nama atau merek kosmetik. Dan produsen yang baik biasanya dia tulis itu di bawahnya itu, di bawah nama itu, apakah jenisnya, apakah dia hand body lotion, apakah dia sampo, apakah dia lipstick, apakah sabun wajah, tertulis di situ. Apalagi yang harus ada di label? Yang harus ada di label adalah kegunaan dari kosmetik tersebut. Bagaimana cara pakainya? Apa saja komposisi zat yang terkandung atau bahan yang terkandung di kosmetik tersebut. Nah, hal lain yang harus ada adalah identitas. Identitas apa? Tentu identitas dari produsen. Dari di mana tempat dia diproduksi, negaranya, alamatnya kalau bisa. Itu yang harus ada. Dan yang tak kalah pentingnya adalah tanggal kadaluarsa. Itu harus tercantum di sana. Dan yang harus ada juga adalah nomor tanda terdaftarnya kosmetik yang kita pakai itu di Badan POM tadi. A, L, dan yang ketiga kita masuk kepada I. I itu maksudnya izin edar. Saya mau sampaikan kepada Anda semua bahwa ketika kita mengkonsumsi baik itu obat, baik itu kosmetik, makanan, minuman pada umumnya, kita harus bisa memastikan bahwa yang kita konsumsi itu pertama dia harus aman, yang kedua harus bermutu, dan yang ketiga harus legal. Nah, bukti dia legal ini dia harus terdaftar di badan-badan yang mengelola hal tersebut, khusus untuk obat, kosmetik, makanan, minuman itu lebih diserahkan kepada Badan POM. Khusus untuk kosmetik, tanda atau bukti bahwa produk kosmetik tersebut sudah memiliki izin edar, maka Badan POM akan memberikan nomor yang disebut sebagai nomor notifikasi. Nah, itu satu lagi poin beda dengan obat. Kalau obat
Badan POM akan memberikan nomor registrasi. Khusus kosmetik disebut sebagai nomor notifikasi. Dalam pembahasan lebih lanjut saya akan menitik beratkan pada kosmetik. Nomor notifikasi ini terdiri dari 13 digit angka kombinasi huruf dan angka, sedangkan nomor registrasi obat itu 15 digitnya. Nah, untuk kosmetik seperti yang saya sampaikan barusan ada 13 digit, di mana 2 digit pertama itu adalah huruf, sedangkan digit ketiga hingga digit ke-13 itu berupa angka yang mengkodekan informasi tertentu. Sebagai contoh, digit pertama itu selalu N. Digit kedua akan bervariasi. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. A itu mensimbolkan bahwa produk kosmetik tersebut diproduksi oleh produsen yang berasal dari negara Asia. Maka disebut dengan NA di digit pertama dan digit kedua. Kalau misalnya tertulis NB, berarti produk kosmetik itu diproduksi oleh negara Australia. Ketika tertulis NC di digit pertama dan kedua, itu menggambarkan kepada kita bahwa produk kosmetik tersebut diproduksi oleh negara di Eropa sana. Sedangkan kalau ND itu produk kosmetik dari negara-negara dari benua Afrika. Kalau tertulis NE itu adalah produk kosmetik yang diproduksi oleh negara-negara di Amerika sana. Persisnya negara apa yang produksi itu bisa akan kita lihat di digit ketiga dan keempat. Tapi poin penting bagi kita adalah ketika ada tertulis nomor BPOM kemudian disusul dengan N, apakah NA, NB, NC, ND, NE, itu adalah pertanda bahwa produk itu adalah kosmetik.